Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Yunita dengan NIM F1G1211055. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai hasil dari jurnal yang telah saya buat yang berjudul Perancangan Data Warehouse Manajemen Pariwisata berbasis STAR skema pada Diva Travel. Langsung saja pada abstraknya di sini yaitu perancangan dan implementasi data warehouse merupakan langkah krusial dalam meningkatkan efisiensi manajemen data di berbagai industri, termaksud industri pariwisata. Perancangan dan implementasi data warehouse berbasis STAR skema memegang peranan penting dalam meningkatkan efisiensi manajemen data dan pengambilan keputusan di industri pariwisata. Studi ini mengeksplorasi pendekatan perancangan data warehouse untuk Diva Travel, sebuah agen perjalanan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan data terkait pelanggan, paket wisata, reservasi, dan pembayaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sebuah data warehouse yang dapat menyediakan platform untuk integrasi data yang efektif serta analisis yang mendalam berdasarkan STAR schema. Kata kuncinya ini yaitu data warehouse, STAR skema, manajemen pariwisata, paket wisata, reservasi, dan pembayaran. Selanjutnya masuk pada introduction-nya. Industri pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang terus berkembang pesat di era globalisasi ini. Permintaan akan layanan perjalanan semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan aksesibilitas yang lebih baik. Agen perjalanan seperti Diva Travel berperan penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen akan pengalaman wisata yang berkesan dan layanan yang berkualitas tinggi. Namun, tantangan yang dihadapi dalam mengelola operasi harian tidak bisa dianggap remeh, terutama dalam hal manajemen data yang efisien. Diva Travel, seperti banyak agen perjalanan lainnya, menghadapi kompleksitas dalam mengelola informasi terkait pelanggan, paket wisata, reservasi, dan pembayaran. Pengelolaan data yang tidak terstruktur dan tersebar dapat menghambat efisiensi operasional, pengambilan keputusan yang tepat waktu, serta analisis yang mendalam untuk strategi pemasaran dan pengembangan produk yang lebih baik. Saat ini, Diva Travel masih mengandalkan metode tradisional dalam pengelolaan data, di mana informasi pelanggan disimpan secara terpisah dari informasi paket wisata dan reservasi. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengintegrasikan data untuk analisis holistik yang diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. Selain itu, pengguna media sosial sebagai alat promosi utama juga menimbulkan tantangan dalam memantau dan mengevaluasi efektivitas kampanye pemasaran. Perancangan data warehouse berbasis STAR skema menjadi relevan dalam konteks ini karena kemampuannya untuk menyediakan struktur data yang terorganisir dan optimal untuk analisis multidimensional. Dengan mengimplementasikan data warehouse, Diva Travel dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber dengan lebih mudah dan akurat, memfasilitasi akses informasi yang cepat dan terpadu bagi pengambil keputusan, serta meningkatkan responsivitas terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan data warehouse berbasis STAR skema untuk Diva Travel dengan fokus pada integrasi data yang efisien, analisis yang mendalam, dan pemanfaatan informasi untuk strategi bisnis yang lebih baik. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kebutuhan data yang spesifik dari Diva Travel untuk pengelolaan yang lebih baik terhadap informasi pelanggan, paket wisata, reservasi, dan pembayaran. Merancang struktur STAR skema yang optimal untuk memfasilitasi integrasi data yang efektif dan analisis yang mendalam, mengimplementasikan proses ETL, extract, transform, load, untuk memuat dan mengelola data ke dalam data warehouse, mengevaluasi keberhasilan implementasi data warehouse,
dalam meningkatkan efisiensi operasional, responsivitas terhadap pelanggan, dan kemampuan analisis strategis. Selanjutnya masuk pada literatur review. Yang pertama ini kajian kasus serupa. Studi literatur juga mencakup kajian kasus dari agen perjalanan atau industri layanan lainnya yang telah berhasil menerapkan data warehouse berbasis star schema. Penelitian ini memberikan wawasan tentang implementasi praktis, tantangan yang dihadapi, dan manfaat yang diperoleh. Kemudian basis data. Basis data atau database adalah kumpulan informasi yang terorganisasi secara sistematis dalam bentuk digital di dalam komputer. Secara umum, database digunakan untuk menyimpan dan mengelola data sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah dan efisien. Basis data memiliki peran yang krusial dalam aplikasi modern dan sistem informasi dari bisnis hingga ilmu pengetahuan dan teknologi, karena mampu menyimpan, mengelola, dan menyediakan akses terhadap informasi dengan cara yang terstruktur dan efisien. Kemudian yang ketiga, data warehouse. Data warehouse adalah sistem yang dirancang khusus untuk pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data dari berbagai sumber yang berbeda untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Konsep ini diperkenalkan sebagai solusi terhadap tantangan dalam mengakses dan menganalisis data yang tersebar, tidak terstruktur, dan bervolume besar. Data warehouse memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, terintegrasi. Data dari berbagai sumber diintegrasikan ke dalam satu tempat penyimpanan pusat. Kemudian yang kedua, berorientasi subjek. Data diorganisir berdasarkan subjek atau tema tertentu, misalnya data pelanggan, penjualan, atau operasional. Yang ketiga, bersejarah. Data historis disimpan untuk analisis tren jangka panjang dan ramalan. Dan yang keempat yaitu non-volatil. Data dalam data warehouse umumnya tidak berubah atau non-volatil. Artinya data sekali dimasukkan tidak berubah kecuali untuk penambahan data baru. Penerapan data warehouse memungkinkan organisasi termasuk agen perjalanan di travel untuk mengakses dan menganalisis data secara efisien, meningkatkan visibilitas operasional, dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Selanjutnya star schema. Star schema adalah salah satu arsitektur data warehouse yang paling umum digunakan karena sederhana dan mudah dipahami. Arsitektur ini terdiri dari satu tabel fakta sentral yang terhubung ke beberapa tabel dimensi. Tabel fakta berisi data numerik yang dapat diukur, seperti jumlah penjualan, jumlah reservasi. Sementara tabel dimensi berisi informasi terkait dimensi atau atribut lain yang mendeskripsikan data fakta, seperti waktu, lokasi, produk, dan pelanggan. Star Schema memfasilitasi akses data yang cepat dan efisien untuk analisis multidimensional seperti OLAP, Online Analytical Processing, yang mendukung berbagai jenis pertanyaan analitis dari pengguna bisnis. Kemudian ada OLAP, Online Analytical Processing. OLAP atau Online Analytical Processing adalah sebuah teknologi yang digunakan dalam sistem manajemen database untuk melakukan analisis data multidimensional secara interaktif, cepat, dan dalam jumlah besar. Tujuan utama dari OLAP adalah untuk memungkinkan pengguna bisnis seperti analisis data atau manajer untuk melihat, menjelajahi, dan menganalisis data dari berbagai sudut pandang atau dimensi dengan mudah dan efisien. OLAP memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu yang pertama, analisis multidimensional. OLAP memungkinkan pengguna untuk menganalisis data dari beberapa dimensi atau sudut pandang. Contohnya, dalam konteks bisnis, dimensi bisa berupa waktu, produk, lokasi, atau kategori pelanggan. Ini memungkinkan pengguna untuk melihat data dari berbagai perspektif dan mengeksplorasi hubungan antar dimensi. Kemudian yang kedua, cepat dan interaktif. OLAP dirancang untuk memberikan respons yang cepat terhadap permintaan analitis dari pengguna. Pengguna dapat dengan cepat menjelajahi data, melakukan pemfilteran, dan merangkum data dalam waktu singkat. Kemudian yang ketiga, agregasi data. OLAP mendukung pengguna operasi agregasi data seperti penjumlahan, rata-rata, minimum, maksimum, dan lain-lain. Ini memungkinkan pengguna untuk melihat gambaran besar atau kesimpulan dari data yang lebih detail.
Yang keempat, manipulasi data. Pengguna dapat melakukan manipulasi data seperti memutar atau pivot, menata ulang slides and ditch, dan mengebor drill down atau drill up untuk menggali lebih dalam atau merangkum data sesuai dengan kebutuhan analisis mereka. Kemudian yang kelima, integrasi dengan data warehouse. OLAP biasanya diimplementasikan di atas data warehouse yang menyediakan akses ke data historis dan operasional dari berbagai sumber. Ini memungkinkan analisis yang lebih kaya terhadap data yang terintegrasi. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu dukungan terhadap decision support. OLAP membantu dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan dan actionable kepada pengguna bisnis. Analisis yang dilakukan dengan OLAP sering kali memberikan wawasan baru atau konfirmasi terhadap hipotesis yang ada. OLAP sering digunakan dalam aplikasi bisnis seperti laporan keuangan, analisis penjualan, perencanaan sumber daya perusahaan atau IRP, dan analisis kinerja bisnis. Teknologi ini memainkan peran penting dalam membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang tersedia secara cepat dan efisien. Kemudian yang ketujuh itu proses ETL, extract, transform, dan load. ETL adalah sebuah proses yang digunakan dalam pengelolaan data dan data warehouse untuk mentransfer data dari sumber yang berbeda ke dalam sistem tujuan, seperti database atau data warehouse. Proses ETL terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu yang pertama, ekstrak atau ekstraksi. Tahap ini melibatkan pengambilan data dari satu atau lebih sumber data eksternal, seperti database transaksional, file, teks, spreadsheet, atau API. Data yang diekstraksi mungkin berada dalam berbagai format dan struktur, dan tujuannya adalah untuk mengambil data yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut atau pelaporan. Yang kedua, transform atau transformasi. Setelah data diekstraksi, tahap berikutnya adalah transformasi, di mana data yang diambil dari sumber eksternal diubah atau dimodifikasi ke dalam format atau struktur yang sesuai untuk sistem tujuan. Transformasi ini bisa meliputi berbagai proses seperti pembersihan data, data cleansing, penggabungan data dari berbagai sumber, pengubahan format data, perhitungan atau pembuatan derivasi data baru. Kemudian yang ketiga yaitu load atau pemuatan. Setelah data telah diekstraksi dan diubah, tahap terakhir dari proses ETL adalah memuat data yang sudah diproses ke dalam database atau data warehouse tujuan. Data dimuat ke dalam struktur yang telah ditentukan sebelumnya, seringkali dalam format yang lebih terstruktur dan dioptimalkan untuk analisis lebih lanjut atau pelaporan. Tujuan utama dari proses ETL adalah untuk memindahkan data dari sumber yang beragam yang memungkinkan memiliki format dan struktur yang berbeda ke dalam satu tempat yang terpusat dan terstruktur seperti data warehouse. Dengan demikian, ETL memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, membersihkan data yang tidak konsisten, dan membuat data tersebut siap untuk analisis lebih lanjut atau pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga kita masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama di sini ada metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perancangan data warehouse berbasis star schema. Langkah-langkah utama dalam metode ini meliputi analisis kebutuhan data, perancangan star schema untuk menggambarkan hubungan antar entitas, pengembangan infrastruktur data warehouse, dan implementasi ETL, serta studi pustaka yaitu menggunakan beberapa referensi yang digunakan sebagai sumber acuan penggunaan teori dalam jurnal ini. Pendekatan ini dipilih karena fleksibilitasnya dalam mengakomodasi kompleksitas data dan kebutuhan analisis yang beragam dalam konteks manajemen pariwisata. Selanjutnya, perancangan data warehouse berbasis star schema. Langkah pertama di sini yang dilakukan yaitu pemilihan proses atau choosing the process. Tahapan ini dilakukan dengan memilih subjek masalah dari data warehouse yang akan dibuat dan mengidentifikasi proses bisnis yang berhubungan dengan subjek tersebut. Proses yang diperlukan dalam analisis adalah manajemen paket wisata, pelanggan, reservasi, dan pembayaran.
Yang kedua pemilihan sumber atau choosing the grind. Tahapan ini melibatkan pemilihan sumber data yang akan dianalisis untuk data warehouse. Jadi data pelanggan yang melakukan reservasi dan pembayaran paket wisata. Paket wisata, data paket wisata yang ditawarkan oleh Diva Travel, kemudian reservasi, data reservasi yang dibuat oleh pelanggan untuk paket wisata, pembayaran, data pembayaran yang dilakukan untuk reservasi dan waktu, data waktu terkait kapan reservasi dan pembayaran dilakukan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menyesuaikan dimensi atau identifying and confirming the dimensions. Identifikasi tabel dimensi untuk setiap tabel fakta yang ada dalam data warehouse ini yaitu yang pertama itu dimensi pelanggan terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, umur, alamat, dan informasi kontak. Kemudian dimensi paket wisata terdiri dari ID paket wisata, nama paket, deskripsi, harga, durasi, slot tersedia. Kemudian dimensi waktu terdiri dari ID waktu, tanggal, hari, bulan, kuartal, dan tahun. Dan kemudian fakta reservasi terdiri dari ID reservasi, ID pelanggan, ID paket, dan tanggal reservasi. Kemudian dimensi pembayaran terdiri dari ID pembayaran, ID reservasi, tanggal pembayaran, dan jumlah pembayaran. Dan yang keempat itu pemilihan fakta atau choosing the fact. Tahapan ini melibatkan pemilihan tabel fakta untuk dijadikan tabel utama dalam data warehouse. Tabel fakta yang dipilih adalah fakta reservasi. Tabel ini berisi data yang terkait dengan reservasi paket wisata, kemudian fakta pembayaran. Tabel ini berisi data yang terkait dengan pembayaran untuk reservasi. Selanjutnya yang kelima itu model data warehouse. Jadi, rancang bangun data warehouse menggunakan model star schema. Star schema mempermudah proses query dan penjelajahan data. Tabel fakta yang terbentuk adalah tabel reservasi yang berhubungan dengan proses pembayaran, pelanggan, dan paket wisata. Dapat dilihat di sini adalah gambar star schema yang telah saya buat. Nah, selanjutnya relasi. Dalam konteks ini, reservasi adalah tabel fakta karena berisi informasi tentang peristiwa bisnis utama, yaitu reservasi pelanggan untuk paket wisata, sedangkan pelanggan, paket wisata, dan pembayaran adalah tabel dimensi. Karena penyimpanan informasi tentang entitas yang terkait dengan peristiwa bisnis tersebut, tetapi bukan merupakan peristiwa bisnis itu sendiri. Adapun relasi antar tabelnya yaitu pelanggan memiliki relasi one-to-many dengan reservasi. Kemudian selanjutnya paket wisata memiliki relasi one-to-many dengan reservasi. Kemudian reservasi memiliki relasi one-to-many dengan pembayaran karena satu reservasi dapat memiliki banyak pembayaran. Dan ini adalah data-data yang telah saya masukkan pada MySQL Workbench. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Jadi dalam penelitian ini telah dilakukan perancangan data warehouse berbasis star schema untuk manajemen pariwisata pada Diva Travel. Perancangan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data, memudahkan analisis, dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa perancangan data warehouse berbasis star schema dapat memberikan manfaat signifikan bagi manajemen pariwisata di Diva Travel. Implementasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan data, tetapi juga memberikan dukungan yang kuat dalam pengambilan keputusan strategis yang pada akhirnya meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan di industri pariwisata.
Selanjutnya ini adalah daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan untuk menyusun jurnal ini. Di sini saya menggunakan 6 jurnal sebagai referensi utama saya menyelesaikan jurnal ini. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai star skema dan data-data yang pada jurnal ini, kita masuk pada MySQL Workbench. Jadi di sini sudah ada 4 tabel. Jadi di sini ada 4 tabel di mana tabel yang menjadi tabel fakta di sini adalah tabel reservasi, kemudian dimensi paket wisata, dimensi pembayaran, dan dimensi pelanggan. Tabel ini memiliki relasi one to many. Jadi relasi antar tabelnya yaitu pelanggan memiliki relasi one to many dengan reservasi, karena satu pelanggan dapat melakukan banyak reservasi. Kolom ID pelanggan di tabel reservasi adalah Virgin Key yang mengacu pada kolom ID pelanggan di tabel dimensi pelanggan. Selanjutnya, paket wisata memiliki relasi one to many dengan reservasi karena satu paket wisata dapat dipesan dalam banyak reservasi. Kolom ID paket wisata di tabel reservasi adalah Virgin Key yang mengacu pada kolom ID paket wisata di tabel dimensi paket wisata. Dan reservasi memiliki relasi one to many dengan pembayaran, karena satu reservasi dapat memiliki banyak pembayaran. Kolom ID reservasi di tabel pembayaran adalah Virgin Key yang mengacu pada kolom ID reservasi di tabel reservasi. Kita masuk pada data-datanya. Di sini dapat dilihat ini adalah nama-nama paket wisata yang sudah saya masukkan, yang terdiri dari ID paket wisata, nama paket wisata, deskripsi, harga, durasi, dan slot yang tersedia. Selanjutnya pada tabel dimensi pelanggan, saya memasukkan 7 data yang di sini ada ID pelanggan, nama depan, nama pelanggan, email, nomor HP, dan alamat. Selanjutnya pada dimensi pembayaran, di sini juga saya memasukkan 7 reservasi, dan yang pertama di sini terdiri dari ID pembayaran, tanggal pembayaran, jumlah dari paket wisatanya, dan metode pembayaran yang digunakan, serta ID reservasi. Kemudian masuk pada tabel fakta reservasi. Di sini terdiri dari ID reservasi, tanggal reservasi, jumlah total, status, dan ID paket wisata, serta ID pelanggan. Jadi itulah tadi penjelasan saya mengenai jurnal yang telah saya buat yang berjudul Perancangan Data Warehouse Manajemen Pariwisata Berbasis Star Skema pada Departemen Travel. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.